Siapa yang tidak mau membeli Bitcoin jika harganya kembali di kisaran 15 atau 17 juta rupiah seperti yang pernah terjadi di tahun 2016? Coba jawab pertanyaan saya di kolom komentar teman-teman. Dan menjawab pertanyaan itu juga ya, yang merupakan alasan saya membuat video tentang kripto kali ini merupakan semacam keyakinan pribadi saya bahwa kripto ini bisa merubah hidup saya ke depannya. So, welcome back to Black Cuan my friend. Update Bitcoin news today adalah tentang alasan bahwa kripto bisa merubah hidup saya ke depannya. Tetapi, tolong diingat dulu ya, ini adalah sharing perspektif atau opini, so this is not financial advice. Teman-teman, saya tahu ini terdengar sangat tidak meyakinkan, terutama untuk menyatakan keyakinan saya ya mengenai keleluasaan keuangan di masa depan sebagai hasil dari investasi di kripto. Karena Bitcoin sekarang ini sedang kena hantam sejak beberapa hari ini. Alasan kenapa banyak yang ragu dan yang paling santer sekarang ini itu adalah Jerome Powell dari The Fed masih mempertahankan laju kenaikan suku bunganya, dan pidato yang paling diantisipasi darinya ini telah memberikan nuansa hawkish yang luar biasa. Saking ya luar biasanya, Bitcoin langsung merespon dengan penurunan yang drastis. Dikocok habis perut kita ini gara-gara Bitcoin jatuh sampai level 20-an ribuan dollars hanya dalam semalam saja. Bahkan tidak menutup kemungkinan The Fed masih akan tetap hawkish dengan kenaikan suku bunga 75 basis point sampai akhir tahun 2022 ini. Tetapi sejatuh-jatuhnya Bitcoin apakah bisa tumbang lagi hingga 80 juta rupiah seperti yang pernah terjadi di tahun 2020? Itu pertanyaan besar kita sekarang. Dan setelah penurunan pada waktu itu, bull run kemudian terjadi di 2021 dan menggerek harga Bitcoin dari 80 juta hingga ke puncak harga itu di 950-an juta rupiah. Meskipun ya sekarang ini kita telah kembali terjun bebas dari puncak harga hingga minus 70-an persen teman-teman. Untuk altcoins jangan tanyakan lagi, apalagi meme coin. Sudah, jangan dipikirkan lagi sekarang ini. Dan mari kita lupakan sejenak mengenai pasar bearish yang sedang kita alami ini. Sekarang ini yang menjadi pertanyaan utamanya adalah, bagaimana jika nanti Bitcoin itu kembali ke ATH atau all time high-nya, bahkan nanti melewati all time high-nya? Yang menjadi pertanyaannya adalah, sudah berapa tabungan kita selama penurunan ini? Sudah berapa akumulasi kita selama bearish time ini? Sudah berapa altcoins yang sudah kita serok selama penurunan harga diskon ini teman-teman? Saya tidak memungkiri ya bahwa masa bear market ini masih akan terus terjadi, sehingga tidak juga saya menyarankan untuk agresif melakukan pembelian. Tetapi barangkali teman-teman bisa mempertimbangkan untuk melakukan DCA, Dollar Cost Averaging, untuk aset Bitcoin ataupun altcoins lainnya. Bahkan juga boleh jadi ini di luar kripto seperti emas atau silver. Teman-teman, sebelum saya kembali berbicara mengenai alasan bahwa kripto bisa merubah kehidupan finansial para investor ke depannya, ada sebuah update ini dari koin jagoan saya, dan ini murni pandangan pribadi saya teman-teman. Dan koin tersebut adalah Cardano. Alasan untuk altcoin yang satu ini adalah karena beberapa media pernah menyatakan bahwa Cardano ini merupakan salah satu calon yang akan mengungguli ETH bahkan Bitcoin di masa depan. Alasan yang paling sering saya baca adalah Cardano ini merupakan koin yang merakyat, artinya secara total supply memang banyak, tetapi tidak ada rencana, bahkan menurut Charles Hoskinson sendiri tidak ada rencana untuk burning coins. Ini karena ia ingin memproteksi harga Cardano agar tidak terlalu mahal, sehingga menyulitkan para developer dalam mengembangkan proyek mereka nanti. Dan gara-gara populer serta dianggap koin merakyat, Cardano ini terpilih ya sebagai brand kripto dengan peringkat tertinggi dalam laporan Top Brand Intimacy 2022. Dengan berada di peringkat 26, Cardano ADA mengungguli Bitcoin yang bertengger di peringkat 30 teman-teman. Dan ini juga merupakan salah satu bukti bahwa komunitas Cardano memang terbukti solid. Dan gara-gara ini juga ya, Charles Hoskinson sampai ikut meretweet sebuah postingan mengenai Top Brand Intimacy 2022 ini dengan menyatakan move the chain.
Ditambah dengan semakin dekatnya event Fazil Hard Fork, bukan tidak mungkin Cardano akan semakin membawa euforia tersendiri bagi fans Cardano ataupun Cardano community. Untuk harga dari koin Cardano sendiri dengan tickernya ADA, saya realistis saja di sini ya. Mungkin kita tidak akan lihat ya harga yang terlalu agresif dalam waktu dekat-dekat ini. Tapi seandainya bisa di atas $1 saja, itu saya sudah bahagia sekali. Oh ya, barangkali terlalu singkat ya di sini penjelasan saya mengenai Cardano. Jika teman-teman ingin menyimak tentang Cardano, silahkan teman-teman menuju halaman utama channel Black Cuan ini ya. Di sini hampir 80% yang saya bahas itu adalah tentang Cardano. Silahkan saja untuk langsung menonton di sana ya. Jadi teman-teman, untuk portofolio jangka panjang saya di koin seperti Bitcoin ataupun Cardano inilah saya ingin berspekulasi ya dalam beberapa tahun ke depan, dengan tambahan alasan bahwa sekalipun heboh ya suatu koin ataupun token digemari bahkan dianggap telah melampaui Cardano ataupun koin klasik lainnya, masa bear market seperti ini adalah ujian bagi para pendatang baru tersebut. Dan jujur, tidak semua koin itu bisa kembali kuat seperti performa mereka di bull run yang sebelumnya. Bahkan banyak yang tidak selamat sampai di masa bull run yang akan datang. So my friends, tetaplah mengandalkan riset mandiri dan perbanyak referensi sebelum membeli suatu koin untuk diinvestasikan ataupun sekedar ditradingkan. Dan terutama karena volatilitas kripto ini sangat kejam. Tetapi untuk jangka panjang, resiko menabung di kripto ini memang selalu ada dan bahkan lebih besar ya daripada resiko menabung di emas ataupun uang. Tetapi rewards-nya itu tidak bisa dibandingkan dengan kedua instrumen aset investasi itu tadi, emas dan uang. Salah satu contoh saja, ini aset yang paling riskan ya, paling beresiko, dan kalaupun bisa rugi itu ruginya habis-habisan. Tetapi jika terjadi kenaikan, juga bisa ribuan persen profitnya. Shiba Inu dan SafeMoon sempat mentereng luar biasa di tahun 2021 kemarin. Saya ambil ini ya dari halaman berita. Seorang investor membeli koin Shiba Inu sebesar 25 juta dan SafeMoon itu sebesar 20 juta pada Februari dan Maret di tahun 2021 ya. Lalu tiba-tiba hanya dalam tahun itu saja harga itu meroket lebih dari 10.000%. Si investor ini mendapatkan profit lebih dari 2,5 miliar rupiah pada Shiba ya dan 2 miliar rupiah pada SafeMoon. Beruntungnya si investor di sini itu adalah karena itu terjadi pada awal tahun 2021 kemarin dan itu merupakan masa-masa bull run, sehingga wajar sekali itu terjadi teman-teman. Kalau sekarang, jangan tanyakan harga keduanya karena sudah terjungkal cukup dalam. Dan untuk sekarang pun ya, Bitcoin masih akan ada tekanan lagi, terutama karena The Fed masih akan menjalankan skenario menekan inflasi dengan cara menaikkan suku bunga. Tetapi itu bukan yang saya khawatirkan teman-teman. Yang saya khawatirkan itu adalah tidak sempat mengakumulasi dan tiba-tiba waktunya bull run sudah tiba. Jadi teman-teman, jika pun ya ingin membeli ataupun mentradingkan Bitcoin, ada satu cara ini mungkin boleh disimak lah ya. Coba perhatikan Fear and Greed Index untuk Bitcoin. Ketika fear-nya itu rendah sekali ya, alias extreme fear, maka itu adalah waktu akumulasi koin yang bagus. Dan untuk yang trading, ketika fear and greed-nya itu sudah tidak di extreme fear lagi, maka peluang juga untuk menjual agar bisa nanti itu membeli lagi, nanti itu ketika terjadi extreme fear lagi, di mana harga Bitcoin itu juga pasti turun. Dan ini terutama karena kita ini sekarang ini masih berada dalam masa bear market. Jadi teman-teman, apa yang ingin saya sampaikan di sini itu adalah bahwa jika kita bertahan di koin yang kuat, apalagi nih modal kita sudah kadung tersangkut, maka be patient, bersabarlah. Bila perlu lakukan DCA agar jumlah koin tersebut terus bertambah, sehingga ketika bull run tiba, kita justru nanti itu akan sibuk untuk take profit nantinya. Adapun untuk Cardano itu sendiri, saya secara pribadi ya memprediksikan mungkin ya ini di atas $10 lah untuk bull run yang akan datang. Itu semoga bisa terjadi ya. Dan saya yakin ya teman-teman yang sedang menonton ini juga pasti sudah punya daftar sendiri-sendiri ya mengenai portofolio aset kripto kalian. Saya doakan ya semoga ketika bull run yang akan datang, kita semua bisa meraih keleluasaan finansial. Misalnya nih, pas mau ganti mobil, tinggal beli aja tanpa banyak mikir-mikir kan. Mau perluasan aset, tinggal beli.
pokoknya sudah lega deh sama yang urusan semacam kendaraan ataupun properti. Supaya yang gemuk itu nanti itu rekeningnya, bukan orangnya. Orangnya tetap sehat dan bugar serta atletis ya, tetapi isi rekeningnya itu yang banyak deh pokoknya. Semoga ya. Baik teman-teman, demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.